Jemaat sekalian, memasuki pelayanan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dan berdoa memohon iluminasi atau penerangan dari Roh Kudus. Ya Allah, Roh Kudus, tenangkanlah gemuruh di hati kami. Buatlah kami tinggal di dalam diri-Mu. Dalam keteduhan menyambut sabda-Mu. Biarlah setiap kata yang Engkau sampaikan ke dalam hati kami tersimpan dengan baik. Kami pelihara dan kami rawat menjadi hikmat yang menuntun kami. Ya Kristus, biarlah Engkau dinyatakan dalam setiap pemberitaan firman, sebab Engkaulah Sang Firman itu sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab untuk hari ini, saudara-saudara, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 15. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita membacanya bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat dipersilakan duduk. Saudara sekalian, Jules Verne adalah novelis Prancis yang sangat ternama. Salah satu novel Jules Verne yang dikenal oleh dunia adalah The Journey to the Center of the Earth. Perjalanan menuju ke poros bumi. Tentu saja ini hanya cerita novel. Genre-nya adalah science fiction. Mana mungkin manusia sanggup mendekat sampai ke poros pusatnya planet bumi ini. Sebab pusat bumi yang sebenarnya berbentuk logam solid metal dengan diameter sekitar 1200 km dan temperaturnya paling panas dibandingkan bagian bumi yang lain, yaitu sekitar 10.000 derajat Fahrenheit. Sepanas permukaan matahari. Tidak ada manusia bisa bertahan di situ. Gelombang panas dengan 100 derajat Fahrenheit lebih sedikit saja sudah membuat Eropa kelabakan. Sesudah logam solid itu di poros bumi, lapisan berikutnya adalah yang lebih liquid. Baru lapisan berikutnya lagi, layer berikutnya lagi adalah karang mineral. Sesudah itu barulah layer permukaan planet bumi. 20% dari bumi, dari bola bumi adalah porosnya atau the center of the earth. Karena kandungan massa yang begitu besar, bola bumi ini memiliki gaya tarik yang disebut gravitasi, yang menyedot semuanya ke arah poros bumi itu. Dan itulah yang membuat saya dan Anda melekat di permukaan, tidak terpelanting-pelanting, dan selalu berjejak kita di tanah. Walaupun bumi kita ini terus berputar pada porosnya dengan kecepatan sekitar hampir 1000 mil per jam. Kita kelihatannya diem sekarang ini kan, tenang, diem. Tapi sebenarnya bumi kita ini sedang bergerak dengan sangat cepat. Tapi kita enggak terpelanting kemana-mana karena gravitasi itu. Karena gravitasi semua berada di dalam harmoni. Gravitasi itulah yang membuat semua bahkan di alam semesta berada di dalam orbitnya. Ajaib, Tuhan menciptakan semesta dengan ada gaya tarik gravitasi yang menyedot ke arah
poros planet. Cuma gaya gravitasi tiap-tiap planet nggak sama. Berat Anda berapa? Weight Anda berapa? Itu tergantung Anda di mana. Kalau beratmu 100 pound di bumi, di bulan cuma tinggal 30 pound. Tergantung kita berdiri di mana. Saudara sekalian, gravitasi membuat semua berada pada orbitnya. Orang Kristen, menurut Rasul Paulus, terpanggil untuk hidup dalam harmoni, berselaras dengan Allah, berselaras dengan sesama manusia, berselaras dengan alam semesta, berselaras dengan dunia yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, berselaras di dalam hubungan keluarga, berselaras di dalam hubungan kerja, dan seterusnya. Singkat kata, kita harus hidup dalam posisi berada pada orbitnya. Tidak kacau, tidak terpelanting ke sini, ke sana, tidak menabrak dan merusak kiri dan kanan, tidak merampas hak orang lain, tidak mendatangkan keributan atau kekacauan, tidak meracuni lingkungan menjadi orang yang toksik, tidak melayang terputar balik kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, yang membuat benar jadi salah dan salah jadi benar. By the way, banyak orang hidupnya seperti itu. Kacau dan mengacaukan. Seperti tidak berada dalam orbitnya. Bagi Paulus, saudara-saudara, untuk kita bisa hidup berada di orbitnya, sehingga bisa hidup dalam harmoni dengan sesuatu di luar kita, ada satu persyaratan mutlak yang tidak bisa ditawar, yaitu bahwa kita ini harus tersedot oleh kuasa Allah menuju ke arah poros atau pusat dari kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus berada di dalam daya gravitasi Kristus. Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetaplah di orbit itu. Tapi itu berarti Kristus harus menjadi poros di dalam hidupmu. Christ is the center. Kristus harus menjadi poros dari bola kehidupan kita yang sedang terus berputar seiring perjalanan sang waktu ini. Dan seluruh nasihat dan pengajaran Paulus yang tercantum dalam surat Kolose, intinya adalah ini. Surat Kolose itu boleh dibilang berisi penjelasan habis-habisan tentang siapa Yesus Kristus itu. Penafsir Perjanjian Baru A.T. Robertson berkata, surat ini berisi gambaran yang paling utuh dari Paulus
tentang siapa Kristus. Paul's full-length portrait of Christ. Dengan kata lain, surat Kolose ini sangat kristosentris, berpusatkan pada Kristus. Segalanya dari, oleh, dan untuk Kristus. Tersembunyi di dalam Kristus. Menyatakan diri bersama Kristus. Ke bawah berakar dalam Kristus. Ke atas bertumbuh menuju Kristus. Mati bersama Kristus. Bangkit bersama Kristus juga. Mengarahkan pandang kepada Kristus. Melakukan semuanya seperti kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Kristus. Itulah surat Kolose. Kristus dan hanya Kristus. Kita bertanya, ada apa ini? Kita yang membaca surat Kolose akan punya pertanyaan, ada apa ini? Mengapa Paulus begitu habis-habisan menonjolkan Kristus? Mengapa? Saudara-saudara, sebab di jemaat kota Kolose pada waktu itu, mereka sedang menghadapi tantangan setidaknya dari 3 pihak yang punya sikapnya masing-masing terhadap Kristus. Saya sederhanakan saja. Pihak pertama yaitu yang terang-terangan menolak Kristus. Pihak kedua yaitu yang sepertinya menerima Kristus, tetapi kemudian menurunkan derajatnya. Menurunkan derajat Kristus. Pihak ketiga dengan liciknya menggunakan nama Kristus untuk tujuan lain. Menurut pandangan dan maunya sendiri. Memalsukan Kristus. Jadi 1 menolak Kristus, 2 menurunkan derajat Kristus, 3 memalsukan Kristus. Itu sebabnya tidak heran ayat 8 berbunyi begini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ketiga pihak ini sebenarnya dalam prakteknya punya kesamaan pandangan satu saja, yaitu pandangan mereka adalah Kristus itu tidak cukup bagiku. Tidak cukup Kristus itu. Tidak cukup bagi keselamatan, bagi kebebasan, bagi kesejahteraan dan ketenangan yang kita butuhkan di dalam hidup kita ini. Tidak cukup. Keberadaan Kristus dan yang Kristus lakukan di kayu salib tidak cukup. Nah, karena tidak cukup maka ditolak. Nah, karena tidak cukup maka diturunkan derajatnya. Karena tidak cukup maka di-replace, digantikan dengan yang palsu. Saudara sekalian, pandangan Kristus tidak cukup ini bukan cuma dulu saja di zaman jemaat Kolose, enggak. Pandangan Kristus tidak cukup ini sampai sekarang.
sampai sekarang tetap bisa menghantui dan menggoda kita, orang-orang Kristen. Pandangan ini bisa menyusup atau menyelinap ke ruang hati kita yang paling dalam dan kemudian muncul dalam berbagai macam bentuk. Tapi intinya satu, Kristus enggak cukup. Ada yang berbentuk satu, kesalehan rohani yang membuat orang lain nervous. Ada orang-orang Kristen yang begitu. Misalkan, dia melakukan ritual doa puasa, dia menonjolkan itu seolah-olah itu melebihi orang lain. Atau orang yang punya karunia roh, dan itu dibangga-banggakan. Ada yang pada waktu zaman COVID masih lagi gila-gilanya, banyak orang yang mati. Ada yang berani berkata, saya punya karunia roh ini, kalau punya karunia roh ini tahan COVID. Dan itu membuat sakit hati banyak orang Kristen lain. Atau gaya bicaranya selalu sok rohani. Merasa lebih rohani daripada yang lain. Atau selalu mencoba menghitung jasa-jasanya. Jasanya di pelayanan di sini, jasanya di pelayanan di sana. Pernah menyumbang ini, pernah mendonasi itu, pernah mendanai ini. Seperti orang mau mengumpulkan poin di sorga. Jauh dalam hati, orang seperti ini berpikir, dengan ini semua, dengan semua yang saya lakukan, Tuhan akan makin sayang dan makin memberkati saya. Atau sebaliknya dia berpikir, takut kalau saya tidak melakukan ini, kasih dan berkat Tuhan akan berkurang untuk saya. Jadi, kasih dan berkat Tuhan itu akan datang kalau saya melakukan ini dan itu. Seakan-akan Tuhan menyayanginya karena dia melakukan kesalehan-kesalehan tersebut. Dia merasa deserve dikasihi kalau dia melakukan semua itu. Dia lupa bahwa kalau dia dikasihi dan diberkati, itu bukan karena dia deserve, tetapi karena Kristus sudah mati untuk dia. Berarti bagi orang seperti ini, Kristus tidak cukup. Saya harus melakukan ini dan itu supaya saya ini diberkati. Bahkan diberkati lebih daripada orang lain. Saya harus do this and do that. Kristus dan pengorbanannya tidak cukup. Ada yang bentuknya lain, yaitu sikap tidak tahu bersyukur. Isinya mengeluh saja, apa yang tidak didapat, apa yang di-expect tidak datang, isinya penuh keluhan. Sementara apa yang didapat dipandang itu sudah semestinya. Kalau semua yang didapat sudah semestinya, maka yang tidak didapat dikeluhkan. Pertanyaannya, di mana letaknya syukur? Tidak ada. Orang seperti ini lupa bahwa hidupnya diampuni Tuhan. Dosanya sudah dilunasi. Dia lupa bahwa dia sebenarnya bangkrut sudah. Bangkrut sudah,
sudah minus, hutangnya terlalu besar. Tetapi Kristus datang menebusnya dan kemudian surat hutangnya dipakukan Kristus di atas kayu salib untuk mengatakan sudah lunas. Orang ini adalah orang yang dicintai Allah karena pengorbananku. Titik. Orang yang menyadari itu tahu seluruh hidupnya adalah anugerah belaka. Saudara sekalian, itu sebabnya Paulus berkata, hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Orang yang tidak merasa pengorbanan Kristus itu begitu besar, membebaskan dia dari hutang dosa dan kebangkrutan rohaninya, orang itu tidak akan pernah tahu bersyukur. Kristus tidak pernah cukup baginya. Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus menekankan sekali tentang hidup di dalam syukur. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bahwa apa yang ada padanya itu anugerah Tuhan. Saudara sekalian, hal-hal yang paling sederhana dari diri kita, itu banyak orang lain merindukannya. Karena mereka nggak punya. Jangan dikira kalau kita bisa melihat, itu semua orang di dunia mengalami itu. Ada banyak orang yang struggle dengan melihat. Kalau kita punya kaki normal bisa jalan, tangan normal bisa gerak dan bekerja. Ada orang di dunia ini yang struggle karena nggak punya itu. Kalau kita bisa bernafas dengan lega, itu tidak semua orang, ada orang jauh nun di sana yang struggle bahkan dengan bernafas saja. Jangan pernah taken for granted atas apa yang terjadi dan yang kita miliki. Semua itu kekayaan, anugerah, pemberian Tuhan. Sekecil apapun itu layak kita syukuri. Orang yang mengenal Kristus dan anugerahnya akan bersyukur. Tetapi orang yang tidak tahu bersyukur, sebenarnya dia sedang berkata, Kristus tidak cukup. Bentuk yang ketiga, berbentuk idolatri halus. Penyembahan berhala halus. Masih menganggap diri Kristen. Masih mengaku mengikut Yesus. Masih pergi ke gereja. Masih berdoa. Masih mendengarkan khotbah Kristen. Namun dalam prakteknya sebenarnya ada objek of worship yang lain selain Kristus. Kristus tidak cukup. Ada orang yang kalau sudah bicara soal uang, jejak-jejak iman Kristennya sudah nggak kelihatan lagi. Sebab worshipnya dia ada di situ. Oleh sebab itu ada sindiran begini. Kalau sudah menyangkut uang, tahu-tahu semua orang agamanya sama. Ya. Kalau sudah menyangkut duit, semua orang tiba-tiba agamanya podo. Agamanya sama, yaitu uang itu menjadi agamanya. Kalau sudah menyangkut gengsi pribadi, kedudukan dan kehormatan, yang namanya kasih Kristiani itu terkubur dalam-dalam.
digantikan dengan permusuhan dan dendam. Tidak ada lagi Kristus. Kalau sudah menyangkut kenikmatan, diri sendirilah yang jadi raja. Kalau sudah menyangkut makanan, kepedulian pada orang lain disingkirkan saja. Di surat Filipi, Paulus menyebut begini, Tuhan mereka itu perut mereka. Wow. Perut itu bisa menjadi Tuhan. Dan kalau perut jadi Tuhan, persoalan makanan bisa menjadi sensitif. Sayangnya, tidak sedikit keributan di gereja kalau ditelusuri sumbernya adalah soal makanan. Kalau ditanya masih Kristen, tetapi patut dipertanyakan, apakah Kristus yang disembah? Saudara sekalian, diam-diam Kristus itu memang sering dianggap tidak cukup. Sehingga dalam kenyataan Kristus diduakan. Kristus disandingkan dengan yang lain. Kristus ditambahi dengan yang lain. Menjadi Kristus plus. Kristus plus kebergantungan dan kekaguman berlebihan pada teknologi. Sehingga bangun tidur pagi pun bukan mencari hadirat Tuhan dalam doa, tetapi mencari cellphone di mana. Kristus plus. Kristus plus adat istiadat nenek moyang, walau itu sudah jelas bertentangan dengan iman Kristen. Kristus plus ilmu hitam dan okultisme. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, yang Kristen katanya, tetapi ilmu hitam dan okultisme itu menjadi pergaulannya sehari-hari. Bahkan ada yang jadi majelis gereja pun masih simpan jimat untuk keselamatan dan kekuatan dirinya. Kristus plus paranormal yang pintar melihat garis tangan dan masa depan. Bentuknya apapun, akhirnya akan bermuara ke arah yang sama. Kristus diturunkan derajatnya, Kristus disandingkan dengan yang lain, dan akhirnya Kristus digantikan atau ditukarkan alias ditolak. Tidak jarang Kristus pada akhirnya memang ditukarkan. Entah ditukarkan dengan ajaran sesat, ditukarkan dengan kenikmatan sesaat, ditukarkan dengan jabatan atau pangkat, bahkan ditukarkan dengan pernikahan yang tidak perlu menghadap Tuhan untuk minta peneguhan dan berkat. Ibaratnya, iman itu sudah melayang, meninggalkan orbitnya semula. Apabila, saudara-saudara, kita tidak ingin terlepas dari orbitnya, tetap mantap berjejak di bumi kekristenan yang kokoh, jangan menjauh, kata Paulus, dari senter atau poros yang benar, yaitu Kristus. Ya,
Sesungguhnya barang siapa mengenal Kristus, dia tahu itu sudah cukup. Kristus itu cukup. Sungguh cukup. Anugerahnya selalu cukup bagi kita. Paulus itu orang yang hidup dalam limpahan anugerah. Dan dia berkata, anugerah Tuhan itu cukup baginya. Tidak usah diragukan lagi. Tidak usah ditambah-tambahi. Tidak usah kita manipulasi dengan usaha dan hikmat kita sendiri. His grace is sufficient. Kalau kita dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, itu bukan karena kita ini deserve, tetapi karena Kristus mati dan bangkit untuk kita. Kita ini undeserved people, tetapi dicintai Tuhan setiap hari, bahkan sampai di kekekalan nanti. Kalau Anda dan saya hidup selamat, sejahtera, bisa makan, bisa minum, punya pekerjaan, bisa jalan, bisa berteman, bisa tertawa, bisa menangis, bisa kuat, bisa survive, melewati perjalanan hidup. Itu karena Kristus melimpahi kita dengan anugerahnya. Dia itu Tuhan. Berikanlah tempat di hati kita sepenuhnya kepada Kristus. Biarlah Kristus menjadi Raja. Biarlah Kristus menempati poros di dalam kehidupan kita yang gaya gravitasinya menyedot kita ke arah Dia sehingga kita tetap di dalam Dia, tetap berada pada orbit kita sebagai anak-anak Tuhan. Charles Wesley punya lagu yang liriknya berbunyi, Thou, O Christ, art all I want, more than all in Thee I find. Hanya di dalam Kristus kita menemukan apa yang sesungguhnya kita cari. Dan cukup. Kristus itu cukup. Anugerahnya selalu cukup bagi kita. Amin.